sahabat, ini adalah kondisi air kelapa dan buah mengkudu yang kemarin kita gunakan untuk proses perendaman temuan-temuan yang berkarat ya. Ini adalah kondisinya setelah 4 hari ya, 4 hari 4 malam. Jadi kondisi yang sudah seperti ini 4 hari 4 malam ini sudah wajib diganti. Nah, karena ketika nanti kita tidak melakukan penggantian, cairan ini tidak akan lagi mampu mencuci ya sahabat ya. Jadi karat-karatnya ya pada temuan-temuan relik temuan yang kita jumpai itu nantinya tidak akan bisa bersih. Nah, seperti ini. Ini adalah kondisinya setelah 4 hari 4 malam. Oke. Sekarang saya akan buatkan tutorial cara pembersihan temuan-temuan yang berkarat ya, yang berwujud dari besi, baik itu relik, pedang, keris, tombak, atau juga bisa koin. Sahabat, koin kita juga bisa menggunakan cairan ini. Itu kita akan memasuki proses bagaimana sih prosesnya supaya temuan-temuan yang kita temukan itu setelah diangkat dari pencucian ini dia tak lagi berkarat. Nah, seperti itu sahabat. Jadi bisa dia akan berkarat, namun dia memakan waktu hingga 1 tahun lebih, 2 tahun lebih. Setelah disimpan dia tidak akan berkarat kembali. Nah, mari kita simak video tentang proses finishing, bagaimana cara membuat benda yang kita temukan ini setelah pembersihan tidak lagi kembali berkarat. Oke sobat, kita mulai ya. Oke para sahabat, hari ini kita akan lanjut lagi di mana video kita sebelumnya tentang tutorial cara membersihkan temuan yang berkarat. Nah, hari ini kita akan lakukan finishing, bagaimana cara pengangkatan, teknik pengangkatan supaya temuan yang kita temukan yang sudah bersih dari karat lagi tidak lagi mengeluarkan karat. Nah, itu bisa mencapai waktu 1 hingga 1 tahun tidak berkarat atau 2 tahun lebih. Oke, mari sahabat, mari kita langsung ke TKP. Nah, untuk bahan-bahan yang perlu kita sediakan ini seperti ini ya kawan ya. Ini untuk nanti penempatan minyak. Kita memerlukan minyak, bisa pakai minyak ini sebenarnya adalah minyak Singer atau minyak mesin jahit yang kita masukkan ke botol ini ya kan. Ini bukan minyak zaitun asli ya, itu minyak Singer. Kemudian kain yang kita perlukan adalah kain yang bisa menyerap air itu lebih cepat. Nah, untuk nanti proses pengeringan. Kemudian kita sediakan bisa sabun batang, bisa sampo ya, bisa sabun colek, apapun bisa untuk membersihkan yang dari temuan situ. Nah, jadi bros kita pakai jika kita nanti diperlukan, bisa pakai bros seperti ini ataupun bros sikat gigi untuk membuang karat yang ada di pori-pori besinya. Nah, nanti ketika sudah selesai, nanti hasilnya akan seperti ini sahabat. Nah, ini dia. Ini yang sudah kita lakukan tadi pencucian. Ini seperti ini. Dia akan terlihat warna daripada besi aslinya. Ini sahabat ya. Jadi warna besinya seperti apa akan bisa kita lihat, bisa ketahuan. Ini dari sebagian yang sudah kita angkat dari rendaman sana lalu kita cuci, ini hasilnya. Nah, oke. Kita lanjut sahabat ya. Bagaimana cara pencuciannya, cara pengangkatannya. Oh ya, jangan lupa sahabat, untuk sahabat yang baru gabung di channel kita, jangan lupa bantu channel kita, dukung channel kita, klik subscribe. Mudah-mudahan channel kita ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Ini adalah beberapa temuan kita sahabat ya, yang kemarin kita sudah ngerendam tuh lebih kurang perendaman 3 minggu ya. 3 minggu namun belum bersih semua. Kita akan coba angkat yang sudah bersih saja sahabat, kita angkat ya.
Ini juga belum begitu bersih ya sahabat ya. Kemarin ini berkarat. Nah, kita akan cari angkat yang sudah bersih. Ini salah satu juga yang sudah bersih ya sahabat ya. Nah, ini adalah sebilah keris ya. Kemarin kita juga dapat dari penemuan ini ya sahabat ya. Oke, kita akan coba teknik pengangkatannya supaya nanti setelah diangkat warnanya tetap seperti ini sahabat. Dia warnanya tidak berubah menjadi warna yang keruh atau kusam. Jadi dia nanti bisa warnanya tetap mengkilat seperti ini ya, dan tidak akan berkarat. Jika tidak diusil-usil itu ya, kemungkinan bisa hingga 1 hingga 2 tahun tidak berkarat. Ini kita akan coba kasih gloss sahabat ya. Kita gunakan sabunnya untuk itu membuang cairan asamnya sahabat ya. Nah, kita bersihkan dulu seperti ini. Fungsi daripada kita menggunakan bros ini sahabat, agar karat-karat yang berada di pori-pori besi itu bisa ikut terbuang ya sahabat ya. Jadi tidak ada lagi karat-karat yang menempel, yang mana karat-karat tersebut itu biasa akan membuat aus bilah gitu, sehingga bilahnya bisa cepat rusak. Nah, setelah kita bersihkan seperti ini sahabat ya, kita sudah bersihkan. Nah, kemudian kita siram dengan air yang mengalir. Kita siram dengan air yang mengalir seperti ini sahabat. Kameranya boleh didekati nggak apa-apa. Kita siram dengan air yang mengalir seperti ini, membuang kadar asamnya. Nah, kita siapkan kain yang tadi sudah selesai kita siapkan sahabat. Kita coba untuk ini ya, teknik yang utama adalah ketika sudah selesai disiram dengan air, kita harus cepat untuk membalutnya sahabatnya. Harus cepat untuk membalutnya, jangan sampai air yang berada di sini ini mengering. Kita lakukan seperti ini pengeringannya sahabat, jadi tidak dengan menggunakan angin ya. Kita lakukan seperti ini. Seperti ini kita lakukan dengan memijit-mijit bilahnya untuk mencoba mengeringkan bilah tadi ya sahabat ya. Kan di bilah tadi ada airnya, kita coba mengeringkannya dengan cara memijit-mijit seperti ini. Nah, kalau jika dirasa itu sudah kering, jika dirasa sudah kering sahabat ya, ini kita yang singer udah kita siapkan tadi, kita langsung oles secepat mungkin. Nah, jadi dia tidak menunggu dia tertiup angin lebih dahulu. Kita harus oleskan secepat mungkin. Ini proses supaya dia tidak kusam sahabat. Oke. Nah, ini. Kalau sudah seluruh bagian bilahnya seperti ini dilumuri dengan minyak singer tadi sahabat, berarti ini sudah masuk tahap aman. Nah, ini sudah bisa dibuka dari kain yang tadi kita bungkus untuk lapnya, sudah masuk ke tahap aman, jadi sudah tidak akan keruh lagi. Hanya tinggal kita mijit-mijit jika masih ada sisa kotoran yang berada pada bilah besinya sahabat. Kita mijit-mijit agar kotornya keluar dan agar minyak singer tadi ini ya bisa masuk ke dalam pori-pori bilah. Seperti itu sahabat. Setelah dia sudah dirasa cukup untuk masuk ke dalam bilah dan sudah waktunya pengeringan, kita lakukan pengeringan sahabat. Kita ambil lagi kain yang kering. Nah, kain iring ini kita lap seperti ini sahabat, agar bilahnya itu kering.
kita kasih lap supaya benar-benar minyaknya kering sahabat. Jadi minyaknya kita lap supaya benar-benar kering. Hasilnya seperti ini sahabat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Yang mana warna hitam ini adalah warna baja sahabat, karena setiap keris itu dibuat dengan 3 unsur logam, biasa baja, besi, dan pamor. Nah, ini warna bajanya, warna keabu-abuan, kemudian yang bagian pilah putih ini adalah warna pamor. Nah, dari sini pamor inilah biasanya sering diketahui bahwasanya ini dulu bendanya dibuat untuk ini seperti itu kan, entah itu kepangkatan. Nah, itu dalam mitologi Jawa ada sahabat, sehingga bisa dituangkan di dalam pamor ini. Dari pamor ini sudah terbaca bahwasanya untuk apa keris ini dahulunya dibuat. Ada 2 cara sahabat agar tidak membuat benda-benda temuan kita tadi itu tidak kembali berkarat. Biasanya jika bendanya adalah sebelah keris, kalau bendanya sebelah keris seperti ini, biasanya itu yang pertama ini proses mutih namanya, mutih keris. Nah, ini kalau tekniknya jika tidak dipegang-pegang oleh tangan, maka setahun hingga 2 tahun itu tidak akan berkarat sahabat. Nah, dia akan tetap seperti ini. Nah, kenapa dia bisa berkarat? Karena kita sering megang-megang. Nah, usahakan jika barang-barang kita sudah bersih seperti ini, ya kan? Nah, ini kita megangnya itu usahakan menggunakan alas kain gitu. Kalau dia belum mempunyai sarung ataupun warangka dan handle, itu kita memegangnya usahakan dengan menggunakan kain. Karena kenapa kita harus menggunakan kain sahabat? Kalau tidak menggunakan kain, nanti tangan kita ini mengandung keringat, sehingga keringat itu mengandung garam, dan ketika kita memegang kepada bilah seperti ini, dia akan mengeluarkan efek berkarat. Nah, karena garam yang berasal dari keringat kita tadi. Kalau teknik yang kedua, supaya tidak berkarat hingga sampai 5 tahun, itu dengan proses mewarangi. Kita mewarangi sebelah keris ini dengan menggunakan cairan arsenikum. Ya, itu teman-teman kita perkerisan itu yang ahli-ahli, mereka banyak sahabat. Jadi kalau dengan dilakukan pewarangan, ini akan terbaca ornamennya. Ornamennya, istilah pamornya apa, itu akan kelihatan semua. Ini dia sahabat. Ini dia. Hasil daripada beberapa jenis-jenis temuan kita yang sudah bersih sahabat ya. Nah, akan lebih aman lagi yang seperti ini nih, dibikinkan warangka, juga dibuatkan handle sehingga bilahnya tidak terpegang-pegang oleh jari. Kalau bilahnya tidak terpegang-pegang oleh jari sahabat, benda yang sudah kita cuci seperti ini dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun ini tidak akan berkarat. Juga ada, kita dapat badik-badik ini ya. Ini badik tua sahabat, ini sangat tua. Yang sebagian kita punya penemuan itu masih berada di dalam tempat sana ya. Di tempat sana itu masih ada beberapa bilah senjata yang berhasil kita temukan kemarin. Juga di banyak yang belum bersih, sehingga kita hanya bersihkan sebagian yang bersih. Ini kurang lebih 3 minggu ini sahabat, 3 minggu perendaman, dan berhasil kita angkat baru beberapa biji saja ya, belum semuanya.